Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, selamat pagi, selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan lagi ya untuk belajar mata pelajaran ekonomi bersama Ibu Winda. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat juga ya untuk mempelajari materi ekonomi lintas minat untuk kelas 10 IPA. Oke, peserta didik sekalian, kita sudah belajar 2 bab kemarin ya tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Lalu kalian juga bab 2-nya belajar tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, karena bab tersebut sudah kita pelajari, sekarang kita akan menuju ke bab selanjutnya, yaitu bab 3. Belajar apa sih kalau bab 3 dalam ekonomi ya? Kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari dulu kegiatan ekonominya apa saja, lalu pelaku ekonominya siapa saja, lalu ini perannya apa aja sih si pelaku ekonomi tersebut. Nah, sebetulnya tuh kita akan belajar 3 hal itu ya. Nah, tujuan pembelajaran di bab 3 ini adalah kalian dapat menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi, distribusi sebagai kegiatan ekonomi, lalu konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Lalu kalian dapat mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi, perannya, dan menjelaskan juga model diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari di bab 2 ini. Oke, peserta didik sekalian, mari kita lihat yang pertama. Kita akan bahas apa sih yang pertama ya? Coba kita lihat. Oke, yang pertama kalian akan belajar tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Harus ingat, kata ibu juga, kegiatan ekonomi kita tuh ada 3, pro, diskon, produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan kita sekarang akan belajar dulu produksi ya sebagai kegiatan ekonomi. Oke, kalian tahu nggak sih produksi itu definisinya apa gitu ya? Nah, kita bisa lihat produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Ya. Kegiatan menambah atau menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa gitu ya. Nah, misalnya kayu yang baru dipotong-potong, baru ditebang gitu di hutan, masih menjadi kayu gelondongan yang dipotong-potong, itu sepertinya tidak bermanfaat ya. Tapi apabila kayu tersebut telah diubah menjadi kursi, menjadi meja, menjadi lemari, nah itu menjadi bermanfaat dan kita bisa memakainya. Makanya kegiatan produksi itu disebut juga menambah nilai guna ya, menambah manfaat suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi itu disebutnya adalah produsen ya. Nah, produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik ya. Kegiatan memecah batu kali juga itu merupakan kegiatan produksi juga ya. Yuk kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat. Nah, oke, produksi itu ada produksi barang, ada produksi jasa gitu ya, betul. Kalau produksi barang tuh produsen mengubah barang dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga dapat langsung dipakai oleh kita sebagai konsumen. Lalu ada produksi jasa. Kalau produksi jasa itu kita gak ada barangnya ya, kalian tuh jadi menikmati keterampilan seseorang. Misalnya mau potong rambut, kalian pergi ke salon, pergi ke tukang cukur. Nah, orang yang tukang cukur tersebut adalah mereka dalam memproduksi jasa. Jadi keterampilan mereka tuh dapat kita rasakan manfaatnya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat. Oke. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Kegiatan produksi itu tujuannya apa?
Oke, tujuan kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk mencapai kemakmuran. Nah, kalau untuk produsen, kegiatan produksi itu adalah tujuannya apa sih menurut kalian? Apa coba? Betul banget ya, kalau produsen ini adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, kayak gitu, serta untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Oke, selanjutnya kita bisa lihat. Oke, nah, seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia terhadap hasil-hasil produksi juga terus bertambah, baik secara kualitas barangnya atau kuantitas barangnya. Maka dari itu, peningkatan mutu dan jumlah produksi harus selalu ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia ya. Oke, kalian coba nih tugas pertama. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh produsen untuk meningkatkan kualitas barangnya atau jasanya dan kuantitas barang dan jasanya. Coba kalian dapat jelaskan ya dan berikan contohnya ya. Ini adalah tugas nomor 1. Oke. Nah, oke, kalian kalau di dalam produksi pasti kalian akan mempelajari tentang faktor-faktor produksi ya. Jadi untuk memproduksi suatu barang itu si produsen itu harus membutuhkan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan produk-produk yang baik. Faktor produksi itu kayak gimana sih Bu? Contohnya, maksudnya itu seperti apa gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sama Ibu dijelaskan. Contoh, kalian mau membuat rumah gitu ya. Nah, rumah tersebut biar jadi rumah, biar bisa kalian tempati, kalian butuh apa aja? Kalian butuh bahan bakunya, kalian butuh tanahnya untuk mendirikan rumah tersebut, kalian butuh uangnya, kalian butuh tenaga kerjanya. Nah, jadi kalau ada hal-hal tersebut yang Ibu jelaskan barusan, rumah tersebut dapat berdiri, dapat jadi, nanti kalian dapat tempati. Jadi faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang dibutuhkan oleh produsen agar dapat melakukan kegiatan produksi dengan baik dan lancar. Ya, seperti itu gitu. Nah, itulah faktor-faktor produksi. Nah, di sini faktor-faktor produksi dalam ekonomi itu adalah ada 4. Ada faktor produksi alam, kedua ada faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, yang keempat faktor produksi keahlian atau kewirausahaan atau skill ya. Ibu akan jelaskan satu-satu. Di yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor produksi alam itu seperti apa sih Bu? Nah, faktor produksi alam adalah faktor produksi yang bersumber dari kekayaan alam. Ya, sumber daya alam dapat memenuhi kebutuhan manusia untuk hidup. Sumber daya alamnya apa aja sih? Nah, ada udara, ada tanah, sinar matahari, air, tumbuhan, barang tambang, dan lain-lain. Nah, itu adalah faktor produksi dari alamnya. Yang kedua, ada faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusianya. Jadi tuh rumah kalau tidak ada tukang bangunannya tuh tidak akan berdiri ya teman-teman. Makanya harus ada faktor produksi tenaga kerja. Jadi tenaga kerja tersebut melakukan kegiatan produksi gitu. Kemampuannya, tenaganya atau keahliannya, arsiteknya pun disebut dengan tenaga kerja karena dia menyumbangkan unsur ini pikirannya gitu ya, keahliannya dalam mendirikan, dalam mendesain rumah seperti itu. Nah, itu tenaga kerjanya. Tenaga kerja juga ada macam-macam ya, ada tenaga kerja yang terdidik, ada tenaga kerja yang terampil, ada tenaga kerja yang tidak terdidik, tidak terlatih gitu ya. Kalau tenaga kerja terdidik itu adalah dia mendapatkan keahlian tersebut harus melalui pendidikan formal. Contohnya dokter gitu ya. Kalau terampil, tenaga kerja yang memerlukan keterampilan khusus untuk bisa melaksanakan pekerjaannya, misalnya penjahit, supir gitu ya. Kalau tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih, tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan atau pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaannya, misalnya
asisten rumah tangga, petugas kebersihan, seperti itu. Nah, ini yang kedua, ada faktor produksi tenaga kerja. Nah, coba yang ketiga kita lihat faktor produksi apa? Modal. Kebayang ya kalau mau bikin rumah, mau beli bahan bakunya, mau membayar tenaga kerjanya, tapi kalian gak punya modal, gak punya uangnya, itu juga gak mungkin ya. Makanya faktor produksi modal juga dianggap lumayan penting nih gitu untuk membuat suatu barang atau jasa gitu. Modal-modal ini bisa didapatkan modal sendiri gitu ya, atau bisa juga modal dari pinjaman kayak gitu. Lalu selanjutnya ada faktor produksi keahlian atau faktor produksi kewirausahaan. Ini yang keempat. Maksudnya kayak gimana, Bu? Gitu ya. Jadi faktor produksi kewirausahaan atau keahlian ini adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang dalam menggunakan faktor produksi tersebut sehingga dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini biasanya sumber daya manusia yang merencanakan, mengorganisasikan, yang menggerakkan gitu ya, yang mengawasi gitu. Ini ada di faktor produksi keahlian. Jadi dia punya keahlian manajerial untuk dapat melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat dicapai tujuan kayak gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor produksi. Oke, kita lihat selanjutnya. Oke, nah proses produksi jadi barang, jasa agar dapat diproduksi, agar siap pakai oleh kita. Nah, banyak komponen yang harus diperhitungkan. Komponennya adalah komponen biaya. Komponen biaya itu seperti apa sih maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita akan memproduksi suatu barang, kita harus punya istilahnya biaya yang harus dibayarkan demi keberlangsungan produksi barang tersebut. Nah, makanya dalam proses produksi itu adalah ada biaya-biaya yang harus produsen perhitungkan gitu ya. Nah, contohnya kayak gimana nih, lihat. Oke. Nah, biaya tersebut dikelompokkan menjadi 3 ya teman-teman. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, dan ada biaya total. Makanya ada rumus seperti ini. Nah, ini apa sih, Bu? Nah, kita lihat ya. Nah, TC ini adalah total cost. Total cost itu apa? Total cost adalah biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi ditotalkan. Habis biaya A, biaya B, C, D, E, semuanya kita jumlahkan dari A sampai E, maka muncullah biaya total. Tapi biaya total ini dapatnya dari mana? Kita lihat. Di sini ada FC. FC itu apa? Fixed cost. Nanti Ibu akan lampirkan ya rumusnya. Fix itu artinya apa? Fix itu kan artinya tetap. Jadi fixed cost adalah biaya tetap. Kesini. Oke, biaya tetap adalah apa? Nanti kita lihat. Ada variable cost atau biaya variabel. Nah, jadi kalau biaya tetap ditambah biaya variabel menjadi total biaya atau total cost. Kita lihat. Oke, fixed cost itu apa sih, Bu? Nah, biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen walaupun output yang dihasilkan sama dengan 0. Output itu apa? Jadi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen adalah disebut output. Misalnya toko tersebut dia memproduksi hijab sendiri dan dijual sendiri. Nah, hijabnya itu adalah disebutnya output gitu. Nah, bahan untuk membuat hijab itu kan kita harus punya kainnya, kita harus punya tenaga kerjanya, harus punya mesinnya. Nah, itu adalah input. Ya, jadi input itu bahan-bahan untuk memproduksi barang tersebut, sedangkan hasilnya disebut output. Nah, di dalam fixed cost ini adalah biaya yang tetap dikeluarkan produsen walaupun dia tidak produksi barang tersebut sama sekali. Di bulan itu produsen A tidak menghasilkan barang X gitu karena mungkin dianya sakit atau ada satu dan lain hal. Nah, tapi tetap ada biaya yang harus dikeluarkan, yang harus dibayar. Contohnya apa? Kalau gedungnya sewa, harus tetap bayar gedungnya walaupun dia tidak produksi gitu. Tetap harus bayar gaji gitu. Tetap harus bayar
listrik gitu. Jadi kalau biaya listrik itu ya walaupun kita nggak pakai listrik tapi tetap ada pembayaran nominal wajib setiap bulannya gitu. Nah itu adalah biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua ada variable cost, variabel atau biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen pada saat melakukan produksi barang atau jasa. Jadi kalau variabel cost itu produsen keluarkan apabila produsen tersebut memproduksi barang dan jasa. Kalau produsen tersebut dalam bulan atau minggu itu dia tidak melakukan kegiatan produksi, maka tidak akan ada variabel cost. Maka variabel cost itu dibayar atau ada atau dikeluarkan pada saat produsen memproduksi barang atau jasa. Contohnya apa? Biaya bahan baku, biaya upah. Tadi ibu bilang kalau yang ini gaji ya, kalau si fixed cost. Tapi kalau upah itu masuknya ke variabel cost. Apa bedanya ibu, gaji atau upah? Kalau gaji ini biasanya ada gaji yang dibayarkan tuh per bulan, per minggu itu tetap dibayarkan. Tapi kalau upah biasanya dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan hasil yang dia hasilkan. Contohnya kayak gini, pegawai pabrik baju tersebut gitu ya, dia menjahit baju hari ini 50 baju, makanya upah per bajunya misalnya 20.000, makanya upah dia adalah 20 baju dikali 20.000. Nah jadi kalau upah itu dikeluarkan atau dibayarkan produsen kalau sistemnya adalah sesuai dengan berapa sih barang yang pegawai tersebut hasilkan gitu. Nih ingat ya, pertama kalian dapat rumus nih, total cost ditambah fixed cost. Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Oke. Nah, selain biaya di dalam produksi juga ada penerimaan atau ada hasil atau ada laba. Ya, kalau kalian jualan lah gitu, ada modalnya ya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi nanti kalian akan mendapatkan penerimaan ya, gitu. Berapa sih uang yang aku terima hasil penjualan sekarang? Nah, itu penerimaan. Jadi unsur produksi itu ada biaya dan ada penerimaan ya. Jadi ada biaya dan penerimaan. Kita lihat penerimaan itu apa? Penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima dari masyarakat dari berbagai sumber. Berbagai sumber, apakah dia itu bekerja, apakah dia itu berwirausaha dan lain-lain. Nah, itu namanya penerimaan. Nah, jenis-jenis penerimaan, ada penerimaan total, lalu ada penerimaan marginal, ada penerimaan rata-rata. Kalau penerimaan total ya berarti total penerimaan yang perusahaan tersebut peroleh dari hasil penjualan sejumlah produk. Ya, kalau penerimaan marginal itu seperti apa? Penerimaan marginalnya sendiri itu adalah artinya tambahan ya teman-teman, tambahan. Jadi penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit produk lagi. Jadi ada tambahan penerimaan kalau produsen menambah unit produk yang diproduksi itu. Kalau penerimaan rata-rata itu average rata-rata. Jadi total pendapatan atau total penerimaan yang diperoleh per unit produk. Kalau rata-rata itu seperti dalam matematika gini ya. Kalau mau menghitung tinggi badan rata-rata di kelas 10 MIPA 8 misalnya, maka tinggi badan semua siswa dijumlahkan lalu dibagi jumlah siswa. Nah, penerimaan rata-rata juga nanti akan ada rumusnya, berarti total penerimaan dibagi kuantitas produk yang dihasilkan. Nah, teman-teman, ini kita sampai sini untuk produksi yang terdiri dari biaya dan penerimaan. Jenis-jenis biaya dan jenis-jenis penerimaannya apa saja akan Ibu jelaskan di video selanjutnya tentang ini ya, rumus-rumus dalam biaya dan rumus-rumus dalam penerimaan. Karena dalam bab ini kalian akan menghitung biaya dan penerimaan di dalam produksi.